Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan hari ini, Patrick ingin memberikan sedikit penjelasan tentang subtema kita yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai aku pribadi yang unik. Kita sebagai manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik. Apa itu unik dan bagaimana sikap kita menghadapi keunikan kita sebagai citra Allah? Inilah yang akan Pak Adrik jelaskan di dalam kesempatan hari ini. Ya, tadi kita judulnya, kita itu sebagai manusia yang unik. Apa itu unik? Kata unik, ya, kata unik itu mengandung beberapa makna. Ada yang mengartikan bahwa unik itu berbeda dengan yang lain, ya, berbeda dengan yang lain. Saya berbeda dengan yang lain, saya punya keunikan sendiri. Nah, kata unik mengandung makna berbeda dengan yang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa unik itu artinya tidak ada duanya, ya, tiada duanya. Ini sesuatu yang unik. Lalu kemudian juga bisa diartikan sebagai karena tidak ada duanya, hanya satu. Ini sesuatu yang unik, ini hanya satu, ini saja. Nah ini. Lalu kemudian juga bukan fotokopian, bukan kopian. Kalau kopian berarti ada yang sama banyak. Nah ini makna kata dari unik itu sendiri. Demikian juga kalau aku sebagai manusia yang unik, berarti aku sebagai manusia yang berbeda dengan yang lain. Tidak ada duanya. Bukan fotokopian. Hanya satu. Saya ini hanya satu. Ya. Meskipun misalnya seorang yang terlahir atau ya yang dilahirkan dengan ketika manusia lahir kembar, ya, meskipun kembar pasti ada perbedaan-perbedaan, ya, tidak mungkin sama persis dalam segala hal. Ada hal-hal yang membedakan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan aku itu sebagai manusia yang unik. Dalam hal apa saja keunikan dalam diri manusia itu? Ya, kita lihat kata unik itu sendiri dari kata unus atau uno dari bahasa Latin, unique dalam bahasa Inggris yang artinya satu. Satu-satunya. Patrick ya ini, Patrick satu. Mungkin ada yang mirip-mirip tetapi tidak bisa dikatakan itu adalah dua, ya, itu dua, satu-satunya. Patrick ya satu ini, tidak ada Patrick yang lain. Ini setiap orang diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Inilah keunikan manusia, ya. Tuhan itu menciptakan manusia itu satu dengan yang lain itu berbeda semua. Nah, oleh karena itu bisa kita katakan bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah sepertinya harus bekerja secara khusus. Karena apa? Sama-sama manusia yang jumlahnya begitu besar ini, tetapi tidak ada yang sama persis, tetapi semuanya berbeda satu dengan yang lain. Lalu kemudian, keunikan manusia dibandingkan dengan ciptaan lain, yaitu Allah memberikan manusia itu kuasa atas segala ciptaan. Ya, ketika manusia pertama itu diciptakan oleh Allah, Allah berfirman
beranak cuculah, berkembang biak, kuasailah bumi dan taklukkanlah ia. Ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan semuanya. Terhadap ciptaan yang lain? Oh tidak, Tuhan tidak berkata begitu. Hanya kepada ciptaannya yang diberi nama manusia ini saja Allah memberikan kuasa terhadap ciptaan-ciptaannya yang lain. Nah ini anak-anak, keunikan dari manusia, kekhasan dari manusia. Oleh karenanya juga dikatakan manusia di dalam kitab Kejadian, ketika Allah mau menciptakan manusia, apa yang difirmankan Allah? Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Manusia ini adalah merupakan gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka kita mengenal bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah sendiri. Anak-anak yang terkasih. Lalu bagaimana sikap manusia dalam menghadapi keunikan ini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada orang yang bersikap positif terhadap keunikan dirinya, tetapi ada juga yang bersikap negatif. Nah, sekarang kita lihat dulu yang bersikap positif. Orang yang bersikap positif terhadap keunikan dirinya, biasanya orang ini akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Oh, Tuhan menciptakan saya dengan kulit sawo matang. Ya, ini anugerah dari Tuhan. Ya, inilah pemberian dari Tuhan. Nah, ini artinya orang yang menghadapi keunikannya secara positif. Karena ia menerima ini sebagai anugerah, maka ia akan muncul rasa bangga dengan keunikan dirinya itu. Ia bangga bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. Loh, kamu kok kulitmu hitam? Oh, saya bangga, hitam manis. Ya, bangga, tidak merasa minder. Karena dia merasa bahwa, oh, ini adalah anugerah dari Tuhan. Nah, inilah orang yang bersikap positif. Kemudian ketika ia bangga bahwa dirinya berbeda, ia merasakan bahwa itu anugerah dan dia bangga atas anugerah itu, maka ia mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Ia mampu untuk bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Nah, inilah anak-anak yang terkasih, ketika kita menghadapi keunikan ini secara positif, memunculkan rasa syukur di dalam diri kita. Nah, sebaliknya, kalau kita atau ada orang yang bersikap negatif terhadap keunikan dirinya, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan merasa tidak puas. Dia akan bertanya-tanya terus kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya kulitnya begini? Tuhan, kenapa rambut saya begini? Tuhan, kenapa hidung saya begini? Tidak puas. Lalu berusaha untuk apa? Menutup-nutupi semua keunikan dirinya itu yang kemudian dianggapnya sebagai sebuah kekurangan dari dirinya sendiri. Selain merasa tidak puas, biasanya mereka dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi dirinya tadi. Ya, karena dianggap itu sebagai sebuah kekurangan. Bukan diterima sebagai sebuah anugerah, tetapi sebagai sebuah kekurangan. Bahkan akhirnya nanti protes sama Tuhan. Tuhan, mengapa kok saya begini, mengapa, dan sebagainya. Akhirnya yang timbul apa? Ada rasa minder, rasa iri hati, ya. Nah, ini kalau kita atau kalau orang menghadapi keunikannya secara
secara negatif. Nah, anak yang terkasih, ketika manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya sebagai citra Allah, maka manusia seharusnya mampu untuk memancarkan dirinya ya seperti Allah. Artinya apa? Saya kan gambar dan rupa Allah. Maka saya pun harus menampilkan diri, berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, inilah keunikannya manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Oh, sungguh berbeda. Oleh karena itu, ya, karena Allah itu adalah Maha Rahim. Maha Rahim artinya apa? Maha Pengampun. Maka manusia pun harus penuh pengampunan. Karena manusia atau kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Kalau Allah yang menjadi gambaran itu adalah Maha Rahim, Maha Pengampun, maka kita pun juga harus penuh dengan pengampunan. Nah, kalau Allah itu atau karena Allah itu Maha Baik, maka manusia pun harus penuh dengan kebaikan, harus penuh dengan kemurahan hati. Karena kita ini merupakan citra Allah. Itulah keunikan manusia. Nah, oleh karena itu, agar manusia itu mampu untuk menjalankan keunikannya sebagai citra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, Allah itu menganugerahkan kelebihan kepada manusia. Allah itu menganugerahkan kekhasan juga kepada manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Apa yang diberikan Allah itu adalah akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Apa itu akal budi, apa itu kebebasan, dan apa itu hati nurani? Kalian bisa semakin mendalami di dalam pembelajaran hari ini. Nah, inilah anak-anak yang terkasih, bahwa kita ini diciptakan Allah sungguh unik. Ya, tidak ada duanya. Dan kita memiliki kekhasan dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Salah satunya itu tadi, bahwa kita diberi akal budi, diberi kebebasan atau kehendak bebas, dan diberikan hati nurani. Nah, ini anak-anak yang terkasih, semoga dengan penjelasan Patrick ini semakin menyadarkan pada kita semua bahwa kita sebagai citra Allah, sebagai pribadi yang unik, kita menerima keunikan ini secara positif, sehingga dengan demikian memampukan kita untuk senantiasa bersyukur dan mewujudkan rasa syukur itu dengan berperilaku layaknya sebagai citra Allah yang unik. Layaknya sebagai gambar dan rupa Allah sendiri. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.